Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah dari kelompok 12 kelas IRTA. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan tentang praktikum acara 3 ilmu reproduksi ternak mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui performance atau penampilan dari calon pejantan dan indukan yang akan digunakan sebagai bibit. Nah, seleksi ternak ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu genetik. Seleksi ternak dapat dilakukan dengan penilaian terhadap umur, bentuk tubuh, bentuk kepala, kekuatan kaki, hingga penampilan dari organ reproduksinya yang meliputi testis, vulva, libido, dan ambing. Selanjutnya adalah sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan pengendalian siklus birahi pada sekelompok ternak betina sehingga siklus birahinya menjadi serentak atau bersamaan. Nah, sinkronisasi birahi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan inseminasi buatan dan efisiensi deteksi birahi. Sinkronisasi birahi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Dalam praktikum ini digunakan hormon progesteron yang dimasukkan ke dalam vulva organ reproduksi betina menggunakan spons vagina. Tujuan dari praktikum acara 3 ilmu reproduksi ternak kali ini adalah yang pertama, untuk dapat melakukan proses seleksi ternak untuk memilih calon indukan atau bibit yang unggul. Yang kedua, untuk dapat mengetahui tahapan dan proses sinkronisasi ternak. Yang ketiga, untuk dapat mempraktikkan pemasangan spons intravagina pada ternak betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stofika Susino. Di sini saya akan praktikum untuk acara IRT yang ketiga, yaitu seleksi ternak ruminansia jantan. Di sini kita meneliti pada kambing jantan. Seleksi pada ternak kambing jantan yang dibutuhkan yaitu yang pertama kita harus mengetahui umurnya dulu. Jika umur kambing itu poel 1 maupun poel 2 itu menandakan bahwa untuk poel 1 itu umurnya 1 tahun, poel 2 itu umurnya 2 tahun. Ditandai dengan gigi susu yang telah diganti dengan gigi asli. Selanjutnya kriteria seleksi ternak jantan ruminansia pada kambing yaitu yang pertama yang harus kita lihat adalah testisnya. Testis untuk ternak jantan itu harus terdapat 2, bentuknya sama besar, bulat, dan bentuknya simetris. Otomatis itu menunjukkan bahwa kualitas semen dari kambing jantan tersebut bagus. Selanjutnya pada kaki, bagian kaki pada ternak jantan ruminansia harus yang kokoh, pahanya tebal, kakinya kokoh, panjang, dan juga besar, agar nanti saat melakukan kopulasi tidak terjadi hal yang tak inginkan. Selanjutnya pada area muka yaitu wajahnya feminim, terus matanya jernih, tidak layu, lanjut dengan kepalanya yang gagah berani, terus selanjutnya dengan postur tubuh yang simetris. BCS yang paling baik itu adalah untuk kambing BCS 3 maupun 4. Pada ternak kambing bulu juga mempengaruhi, jadi bulunya juga harus halus, menarik. Itu kriteria untuk pejantan yang baik. Selanjutnya untuk bagian testisnya itu testis harus yang besar, jangan terlalu yang istilahnya itu agak turun. Itu menunjukkan bahwa kualitas semennya nggak baik ataupun tumornya jadwal. Jadi untuk testis itu diusahakan jangan yang menggantung. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auladi Rahman dari kelompok 12 ilmu reproduksi ternak A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi ternak ruminansia betina. Ternak yang kami amati yaitu kambing betina. Kambing tersebut memiliki ambing yang besar dan terdapat 2 serta berbentuk simetris. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar normal untuk ambing kambing. Kemudian kambing tersebut memiliki wajah yang feminim dan juga memiliki mata yang terang, yang cerah dan tidak sayu. Kemudian untuk BCS kambing tersebut bisa dilihat sekitar 2,5, yang mana hal tersebut kurang sesuai
dengan BCS normal yaitu 3. Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin masalah perkandangan dan masalah kesehatan dari ternak tersebut. Dan dapat dilihat juga kambing tersebut berumur 1 tahun, yang mana bisa dilihat dari giginya yang sudah poel 1. Dan kambing yang baik untuk reproduksi minimal berumur 1 tahun. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ridhoyan Larasari dari kelompok 12 IRTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak unggas jantan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ayam jantan yang kami amati memiliki suhu tubuh 26 derajat Celcius. Hal ini sudah sesuai standar normal, yaitu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Ayam jantan yang kami amati memiliki jengger dan bial yang berwarna merah segar, tubuh yang besar, jarak antara tulang duduk dengan tulang dada yaitu 3 jari, bentuk ekornya melengkung dan menjuntai ke bawah. Ayam jantan yang kami amati juga terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik, terlihat agresif saat melihat betina. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria seleksi ayam jantan, yaitu sehat tanpa adanya penyakit dan cacat fisik, dan terlihat agresif saat melihat betina. Ayam jantan yang kami amati memiliki berat badan 1,2 kg. Hal ini sudah sesuai standar normal untuk ukuran ayam jantan normal, yaitu 1,1 kg sampai 1,5 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cyndia Wida Fadilah dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang seleksi ternak unggas betina. Kali ini kami akan menggunakan ayam kampung. Dari hasil pengamatan kami, ternak unggas memiliki sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Karakter sifat kualitatifnya adalah warna bulu, bentuk jengger, warna cuping, dan warna kulit kaki. Lalu ada sifat kuantitatifnya, yaitu dapat diukur seperti bobot badan, lalu ada lingkar dada, lebar dada, panjang paha, panjang syak atau panjang cakar, lalu ada panjang sayap. Ya, kami akan menjelaskan tentang beberapa yang kami sebutkan tadi. Contohnya pada seleksi pada sifat kualitatif. Warna bulu. Warna bulu pada ayam kampung betina biasanya hitam dan sesuai dengan standar normalnya. Ada lagi warna lurik dan putih, namun kebanyakan itu hitam. Warna lurik dan putih itu jarang sekali untuk ayam kampung. Selanjutnya warna syang. Warna syang itu warna cakar ya. Biasanya kan kita lihat warnanya kuning, ya itu standarnya, standar normalnya seperti itu. Ada juga yang warnanya putih. Namun warna kuning atau putih itu disebabkan karena kurangnya kandungan melanin pada jaringan kulit atau dermis. Selanjutnya warna cuping atau warna telinganya di sini nih. Yang ada 2 ada lubangnya itu warnanya merah dan itu sesuai standar normalnya. Dan emang didominasi warna merah juga. Rata-rata ayam kampung pun juga seperti itu. Selanjutnya kita akan ke kuantitatif. Simak. Seperti bobot badan. Bobot badan pada ayam kampung betina dan jantan itu berbeda. Jarang sekali ada yang sama.
Namun, yang sesuai standar itu biasanya 1,75 kg untuk ayam kampung jantan dan 1,8 kg untuk ayam betina. Jika di atasnya itu akan lebih baik. Jika di bawahnya berarti tidak memenuhi standar. Lanjut ke kemana ya? Panjang sayap. Panjang sayap yang kami amati itu sekitar 172,68 mm. Hal ini tidak sesuai standar normalnya. Kenapa? Rata-rata panjang sayap pada ayam kampung betina adalah 200,9 mm. Dan pada jantan itu 217. Kita fokuskan saja kepada betina ya. Jika itu kurang dari 200,9 mm berarti tidak sesuai standar normalnya. Dan sebaliknya. Selanjutnya ada lebar dada. Lebar dada yang kami amati adalah 6,90 cm. Hal ini sesuai standar normalnya, yaitu pada betina berkisar 6,90 cm. Selanjutnya ada panjang paha. Panjang paha yang kami amati itu berkisar 87,84 mm. Hal ini sesuai standar normalnya. Pada betina yaitu 89,67 mm. Maaf ya, milimeter. Jika panjang paha lebih baik, pasti isinya juga jika panjang paha lebih baik, lebih panjang, biasanya dia tuh kokoh, kuat. Terutama pada cakarnya. Dilihat dari standar normalnya, cakar dan paha itu harus kokoh dan kuat agar bisa untuk ayam berjalan atau berlari dan menopang bobot badannya yang biasanya lebih dari standar normalnya. Lanjut ke panjang syang. Panjang syang itu panjang cakar itu, yang kami amati berkisar 7,06 cm. Hal ini sesuai standar normalnya yang baik, yaitu pada betina 7,06 cm. Lanjut. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kuantitatif dan kualitatif adalah dari faktor genetik, jenis kelamin, umur, penyakit, pakannya pula, dan manajemen pemeliharaannya. Perkenalkan, nama saya Dinar Wangihananti dari kelompok 12 IRT kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Pengertian sinkronisasi birahi adalah sinkronisasi atau sinkronisasi estrus atau birahi, yaitu suatu teknologi reproduksi untuk mengendalikan siklus birahi pada ternak sehingga waktunya dapat serentak. Sinkronisasi birahi dilakukan pada ternak yang telah diseleksi. Prinsipnya dengan memanipulasi kerja hormonal. Pada sinkronisasi birahi digunakan beberapa alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini pertama-tama yaitu spons. Nah, spons sendiri sebagai alat implan, yaitu tempat peletakan hormon progesteron. Nah, cara pembuatan spons pertama-tama yaitu mencetak spons dengan ukuran yang dibutuhkan dengan alat pencetak spons. Kemudian benang dikaitkan pada spons menggunakan jarum. Hal ini bertujuan agar spons dapat ditarik keluar dari dalam vagina. Nah, selanjutnya spons akan melalui tahap pencucian dan pengeringan menggunakan dry box selama 12 jam lamanya. Nah, setelah itu spons yang dulu sudah dalam keadaan kering akan ditetesi oleh hormon progesteron, lalu dilakukan pengeringan lagi. Nah, spons yang sudah kering kemudian harus ditaruh di dalam tempat yang steril. Nah, alat selanjutnya yaitu ada pipa aplikator. Nah, pipa aplikator ini dipotong miring sebesar 45 derajat. Fungsinya sebagai saluran penghubung guna memudahkan masuknya spons ke dalam vagina. Nah, selain pipa aplikator juga ada pipa pendorong sebagai alat untuk mendorong spons supaya dapat keluar dari pipa aplikator. Nah,
Untuk bahannya yaitu pertama ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menunda siklus birahi pada ternak. Kemudian ada alkohol guna sterilisasi alat dan juga untuk mensterilkan vulva pada ternak. Nah, yang ketiga yaitu ada betadin. Betadin sebagai alat antiseptik supaya jika ada terjadi luka saat pengaplikasian spons, nah betadin itu untuk menyembuhkan luka yang di dalam itu. Nah, yang terakhir yaitu ada lubricating gel. Lubricating gel sendiri untuk sebagai pelicin agar pipa aplikator dapat lebih mudah masuk ke dalam vagina. Perkenalkan, nama saya Hasifah Khairul Muha dari kelas IRTA kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tahapan sinkronisasi birahi. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan berupa spons vagina dan pipa aplikator yang telah dijelaskan sebelumnya cara pembuatannya. Kemudian tahapan kedua adalah memasukkan spons vagina ke dalam pipa aplikator. Sebelum pipa aplikator dimasukkan ke dalam vulva ternak, bagian pipa aplikator diberikan vigel. Kemudian untuk menjaga kesterilan alat dan bahan, disemprotkan alkohol di kedua telapak tangan dan juga di bagian vulva ternak. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan pipa aplikator ke dalam vulva ternak. Pipa aplikator dimasukkan secara perlahan hingga 2/3 panjang pipa aplikator, kemudian spons vagina didorong masuk. Selanjutnya, setelah spons vagina telah masuk, pipa aplikator ditarik keluar secara perlahan. Hal ini untuk menghindari goresan luka pada organ reproduksi ternak. Setelah pipa aplikator dicabut keluar, spons vagina dibiarkan di dalam organ reproduksi ternak selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, spons vagina dikeluarkan dengan cara ditarik tali yang menjuntai yang terpasang pada spons vagina. Tali yang ditarik itu ditarik secara perlahan dan tidak terlalu dekat dengan bagian atas atau bawah vulva. Hal ini untuk mencegah terjadinya goresan luka pada organ reproduksi ternak. Setelah spons vagina ditarik keluar, ditunggu 2-3 hari untuk memunculkan birahi pada ternak betina. Adapun tanda-tanda birahi pada ternak, yang pertama adalah ternak merasa gelisah dan tidak tenang. Kemudian nafsu makan ternak menurun drastis. Selanjutnya, apabila dipegang ekornya akan terangkat. Kemudian vulva pada ternak membengkak, kemerahan dan keluar lendir, serta pada ternak terus-menerus mengeluarkan suara. Adapun juga kerja hormon progesteron yang ada pada spons vagina. Setelah spons vagina masuk, dia akan menghambat pelepasan LH pada hipofisis anterior, sehingga ovulasi tidak terjadi. Nah, setelah hambatnya pelepasan LH, kadar progesteron pada darah akan Setelah pencabutan spons, diharapkan hormon progesteron akan menurun, lalu terjadi regresi pada korpus luteum sehingga hormon FSH dan LH akan muncul. Nah, peningkatan hormon FSH akan diikuti perkembangan folikel, lalu kemudian akan diikuti juga kemunculan hormon estrogen. Kemudian hormon estrogen akan menyebabkan birahi pada ternak. Pada praktikum ini tidak menggunakan hormon PGF2 alfa karena menggunakan MPA spons lebih efisien dari segi ekonomi maupun penggunaannya. Selain itu, cara kerja hormon PGF2 alfa
agak mirip dengan cara kerja hormon progesteron pada MPA spons, yaitu melisiskan korpus luteum sehingga aliran darah yang menuju korpus luteum menurun drastis. Dan kadar progesteron yang ada pada korpus luteum pun akan ikut menurun secara alami. Setelah hormon progesteron menurun, hormon FSH dan LH secara otomatis akan muncul dan kemudian diikuti perkembangan folikel di ovarium, lalu hormon estrogen ikut muncul dan terjadi gejala birahi pada ternak. Penggunaan hormon ini sendiri tidak dianjurkan pada praktikum ini karena tingkat keberhasilan inseminasi buatan dengan menggunakan hormon ini lebih rendah daripada inseminasi buatan dengan siklus estrus yang dilakukan secara alami. Selain itu, penggunaan hormon PGF2-alfa juga sedikit dapat mengganggu siklus birahi atau siklus estrus pada induk. Selain itu juga, penggunaan hormon ini juga dapat menyebabkan kemajiran pada induk atau bahkan dapat menyebabkan abortus pada induk yang sedang bunting, sehingga penggunaan MPA spons untuk praktikum sinkronisasi birahi lebih aman dan efisien.